2 tahun ini dipengaruhi oleh situasi internasional. Nyari makan gratis semakin susah. Sepupu. Kenapa rasanya berubah? Yang bagus harganya puluhan ribu, yang jelek cuma beberapa ribu. Kita pergi. Orang tua saya sudah lama meninggal. Kakek sudah tua. Saya tidak punya kemampuan untuk merawatnya sepupu dan istrinya. Akhirnya mereka membawanya ke rumah mereka. Kemudian saya mulai mandiri. Terima kasih, Bos. Tidak usah, itu sudah seharusnya. Untungnya masih ada rumah lama kakek, yang membuat saya punya tempat tinggal. Kemudian rumah lama itu bertambah 1 orang. Dia adalah tunangan saya, Kian Chai King. King ini baju baru yang kubelikan untukmu. Dia bilang asal bisa makan kenyang sama saya sudah cukup. Tentu saja saya melebihi ekspektasinya. Beli apa sih? Jahitannya kelihatan kualitasnya gimana sih? Besok saya tukar. Tapi calon mertua saya masih bilang, harus tunggu kondisi saya lebih baik dulu, baru bisa menikah dengan King. Saya sangat bingung, tapi Dewi Keberuntungan. Tiba-tiba datang hari itu. Salah. Dewa Keberuntungan. Istri. Ini yang sering saya ceritakan padamu. Toko bebek panggang hahaha. Saya mau coba seberapa enak. Oke bos. Istri, kenapa kamu? Aduh, mungkin mau melahirkan. Tidak bisa. Tunggu sebentar. Saya akan telepon 120. Ayo rumah sakit dekat saya antar kalian. 120 tidak akan lebih cepat dari saya. Terima kasih, ayo hati-hati. Wah, kamu baik sekali. Hati-hati, cepat. Dokter, istri saya. Tidak apa-apa, tenang. Dokter, nenek Wang sudah terlalu tua. Keadaannya darurat, hanya bisa selamatkan 1 ya, jelas dong. Selamatkan yang tua pergi. Sekarang dia kehilangan banyak darah. Dia punya golongan darah langka, rumah sakit kita tidak punya. Saya akan cari. Dokter, golongan darah langka? Saya punya. Anak muda, kalau kamu bisa selamatkan istriku, apapun yang kamu mau aku kasih. Bicara apa sih, nyawa orang dipertaruhkan, cepat ambil. Dokter, operasi Pak Wang berhasil. Terima kasih dokter. Tenang saja. Om, kamu mungkin bisa belikan aku semangka. Hei, anak muda, kamu penyelamat hidupku. Aku Wang Dekuang. Sepanjang hidup tidak punya anak. Sekarang istri tidak berani mengambil risiko untuk melahirkan lagi. Kamu dan istriku sangat berjodoh. Jadi maukah kamu menjadi anak kami? Om sekarang masih mau cari untungnya? Aku tidak punya uang untuk membiayai kalian. Hahaha, tenang hahaha. Pak Wang, istri ini baik-baik saja kan? Sayang sekali. Yang kecil tidak bisa diselamatkan. Aku sudah bilang kan. Suruh istirahat di rumah malah mau ke desa. Merasakan kehidupan, lihat ini, akhirnya terjadi masalah. Pak Wang saudaranya itu siapa? Dia adalah Wang Dekuang yang terkenal dari Provinsi Hai. Wang Dekuang, Pak Wang. Ternyata kabar yang tidak pernah muncul. SF Wang Dekuang itu dia. Ayah orang tua saya sudah lama meninggal. Menjadi anak tidak punya pengalaman. Kamu siapa? Pergi sana, jangan kurang ajar. Dia penyelamat hidup istri. Barusan aku sudah menjadikannya anak kuah ini. Maaf ya Xiao Wang. Manager Lin, segera serahkan jabatan direktur utama kepadanya. Aku akan di rumah sakit, menunggu istri sembuh. Pak Wang, bisnis grup Guangxi ini rumit dan banyak. Ini bisa tidak ya? Tenang dulu, latih dulu dia. Serahkan dulu rencana amal desa kepadanya. Baik, mengerti, aku segera kerjakan. Baik, kerjakanlah. Ayah tenang saja. Direktur utama gedung perkantoran ini. Iya, ada ini, perumahan ini. Sekarang semuanya sudah jadi milikmu. Hahaha. Wakil direktur ini, sekretaris pribadi Pak Wang. Sekarang kamu yang mengaturnya. Selamat pagi direktur utama, kedepannya kalau ada apa-apa silakan perintahkan saja. Baik-baik. Lalu ini siapa?
Manajer keamanan grup Guangxi Aming. Sekarang jadi bodyguard pribadimu. Selamat pagi Direktur Utama. Ah. Baik, kita semua saudara. Silakan Direktur Utama lihat dulu kontrak yang sudah disepakati dengan Pak Wang sebelumnya. Kami berencana menyewa tanah warga desa Li dengan harga 3 juta per MU. Untuk disewakan ke warga desa Li. Wah, di desa sudah jadi perbincangan beberapa hari ini. Benar nih kabarnya. Tentu saja sebelum menandatangani kontrak kami akan melakukan survei kecil-kecilan. Untuk mengeliminasi warga yang tidak bermoral. Gak perlu aku bilang warga desa kami. Semuanya baik-baik dan jujur. Tidak apa-apa Direktur Utama, kami hanya menjalankan prosedur standar. Daftar terakhir akan kami konfirmasikan ke Anda. Baik-baik, tidak masalah. Kalau begitu ikuti keinginan ayah saja. Baik, Anda bisa tenang bekerja. Survei akan saya tangani. Baik. Selain itu beberapa hari lagi, akan ada upacara penandatanganan. Pak Wang sudah berpesan. Anda yang akan mewakili grup Guangxi hadir langsung. Untuk menandatangani kontrak dengan warga. Lalu apa yang harus saya lakukan 2 hari ini? Ini uang tunai 100 juta untuk kebutuhan sehari-hari. Anda pulang dulu urus urusan pribadi Anda. Setelah urusan pribadi selesai baru bisa fokus ke urusan perusahaan. Di rumah memang ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Direktur Utama biar saya yang bawa. Aming, tidak perlu kamu ikut siaulan saja. Saya pulang urus urusan pribadi, kamu ikut tidak nyaman. Baik Direktur Utama, kalau ada apa-apa telepon saja. Kalau begitu Direktur Utama, kalau ada apa-apa hubungi saya akan melakukan survei dulu. Baik, kalian pergi dulu. Bawa pulang 2 juta. Kasih ke King kejutan. Hei mertua, kenapa kamu datang? Ngomong apa sih, sampah? Bukan sampah King, mertua saya, memang ada urusan yang mau dibicarakan dengan kalian berdua. Jangan sembarangan memanggil siapa mertuamu. Kamu dan King bahkan belum menikah. Wah, anak sudah ada, itu hanya masalah waktu. Anak di perut King bukan milikmu. Hei mertua King, jangan bercanda. Siapa yang bercanda denganmu? Laporan pemeriksaanmu terakhir kali. Anak itu milik siapa? King, aku sudah siap ya sebentar lagi. Si tikus Wang ini. Lagi-lagi menggoda King Wang Haozi, kamu mau apa? Aku datang untuk menjemput istri dan anakku. Kamu menjemput istri dan anak ha? Mertua, kapan kamu bersama Wang Haozi? Wah, kamu gila ya? Lawang, ayo kita pergi. Jangan panik. Kalian berdua ada hubungan gelap ya? Qian Cai King, kamu selingkuh. Aku selingkuh, kamu mandul. Bukankah itu seharusnya jalanku yang normal? Qian Cai King, selama bertahun-tahun ini, aku di luar sana bahkan tidak bisa makan kenyang. Semua makanan enak ku berikan padamu, aku sendiri tidak tega beli baju baru. Semua ku berikan padamu, kamu masih mau apa? Apa yang tidak bisa ku berikan padamu? Dia bisa memberikan semua yang kau inginkan. Qian Cai King, lepaskan, kamu yakin mau pergi dengannya? Lepaskan, jangan menyesal. Kamu mau bandingkan apa dengan dia? Kamu cuma punya 1 hektar, Jia Hao punya puluhan hektar. Jia Hao punya tanah Dia punya puluhan hektar tanah. Saudara, mungkin kamu belum tahu. Seluruh desa sudah tahu ketua grup Guangxi di Provinsi Hai mau menyewa tanah kita 3 juta per hektar. Qian Cai King, 3 juta tidak cukup untukmu. Kamu karena tamak mengkhianati perasaan kita selama ini. Perasaan. Dulu bukan karena kondisimu lebih baik dari kami. Aku akan memilihmu. Sebelumnya King bilang kamu mandul. Awalnya aku ingin membantu. Tapi sekarang tidak perlu, istri dan anak sudah milikku. Tentu akan ikut denganku. Sedikit uang ini sudah membuat kalian menunjukkan wajah asli. Uang segini seumur hidupmu menjual kuburan leluhur pun tidak akan bisa dapat uang sebanyak Kalian itu. percaya tidak satu telepon dariku kalian tidak akan dapat sepeser pun? Kamu sudah gila ya? Tentu saja terkejut, uang sebanyak ini, dia bahkan belum pernah dengar. Uang sebanyak ini. Banyak uang ya? Cukup tidak? Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Tidak mungkin kamu tiba-tiba punya banyak uang tunai. Pasti dia melakukan hal ilegal di luar sana. Benar, kamu benar King. Untung hari ini aku menjemputmu, kalau tidak si naga busuk ini akan menyeretmu dan anakmu ke dalam masalah kita tidak akan tahu. Ayo King Hao. Kita harus pergi, semakin jauh darinya semakin baik. Pergi, cepat pergi. Pulang dan uruslah tanahmu. Tidak akan ada yang menyewanya lagi. Kamu akan menikah. Pengantin prianya bukan aku.
Kamu tidak tahu uangku sebanyak ini. Wah, 2 juta saja sudah sebesar ini. 4 juta, 6 juta, 8 juta, 100 juta. Rumah ini tidak akan muat. Nanti saat kalian bicara-bicaralah dengan baik. Jaga temperamenmu sedikit. Baik, aku mengerti kamu yang banyak bicara, kamu yang banyak bicara. Bukan untuk 1 hektar tanah 3 juta, aku tidak akan berurusan dengannya. Lempar-lempar. Sudah makan belum? Kakak ipar kalian bertahun-tahun ini pertama kali datang ke rumahku. Tamu langka sekali. Masukkan ke tas kita saudara. Bawa bebek panggang dan arak yang kamu suka. Cepat duduklah, duduklah. Aduh, Kakak ipar hari ini ada apa ya? kalau begitu aku akan langsung bicara. Ya, Kamu punya 1 hektar tanah yang tidak ditanami, bukan? ya. Aku berpikir kamu bisa memberikan tanah itu padaku dan kakakmu untuk ditanami. Nanti setelah sayurannya dijual, kami bisa membantumu dengan biaya hidup. Wah, ini bagus sekali. Aku sudah makan bertahun-tahun tapi di rumahmu aku tidak pernah dapat apa-apa. Setiap kali aku datang kamu melepaskan anjingnya, aku tidak berani masuk. Anjingnya sudah diberikan pada orang lain, tidak akan lagi. Oh, Hahaha, anjingnya sudah diberikan pada orang lain. hari ini hari yang baik. Kalian tunggu, aku punya barang bagus di rumah, aku akan ambilkan untuk kalian. Jangan buru-buru. Kamu dulu tanda tangani perjanjian ini. Pengalihan tanah. Tanam aja langsung lah, ngapain pakai tanda tangan kontrak. Masa dia tahu tentang grup Guangxi? Soal sewa tanah 3 juta itu. Kalian mau tanah aku ya? Setelah kontrak 3 juta itu ditandatangani. Ayolah tanda tangan aja. Jaga-jaga kalau kamu berubah pikiran gak mau kasih kami tanam. Lihat abang kamu udah bawain minuman sama makanan. Tanda tangan sih gampang, kasih aku alasan dong. Alasan apa? Kakek terus makan tinggal di rumahku. Kamu gak pernah nafkahin, apa gak butuh uang? Kamu bilang aja, kamu nilai sendiri. Kata kakak ipar kamu. Kakek terus di rumahku makan tinggal di sini. Pengeluaran juga nggak sedikit. Oke, karena kalian udah nafkahin kakek. Aku tanda tangan. Tanah ini aku kasih ke kalian. Kasih aja bilangnya. 1 hektar tanah tukar kami nafkahin kakek kamu, untung loh. Kakak ipar 7 hari lagi grup Guangxi. Mau sewa tanah ini ya? Sewa apa? Jangan ngaco deh. Harga sewanya 3 juta per hektar. Ini semua aku yang putusin, kalian tahu nggak? Kamu yang putusin? Kamu pasti berhalusinasi. Jangan-jangan kamu mimpi jadi direktur. Sudahlah, kakak ipar kalian dapat uangnya. Jaga kakek baik-baik aja. Tenang, ada uang atau enggak? Kami pasti jaga kakek dengan baik. Ayo kita pulang. Oke, pulang, bikin makan buat kakek. Ah, tenang, kakek di rumahku makan tinggal enak. Sudahlah, aku mampir ke rumah kakek dulu. Cucu aku lapar. Ambil kakimu, ayamnya udah dikasih makan belum? Udah, aku tahu kasih kamu makan. Kamu aja belum kasih aku sarapan. Ayo kasih dia makan, kasih, ribet banget. Udah berapa kali aku bilang jangan masuk ke kamar ini. Lihat bau badan kamu gimana. Cepetan. Beberapa hari lagi kita dapat uang sewa tanah. Beli rumah di kota, kasih ke Ershuai. Masa sih? Kalau udah ada uang masih ada masalah gitu? Kakek, Ershuai, kamu datang. mereka kasih kamu makan ini? Kenapa nggak bilang sama aku? Kamu juga susah ya. Kakek, Aku sembunyi-sembunyi bungkus, kamu makan aja. kakek dia pasti nggak bakal ngizinin kamu tidur di sini. Mereka bilang aku bau, nggak ngizinin aku istirahat di rumah. 2 orang ini lebih jahat dari Suan Ming Erlao. Ershuai. Kakek tenang aja, nggak ada masalah kok. Lagi ngapain sih? Kalian makan apa sih makan? Liruan, kamu gila ya? Aduh, kamu ngapain sih, cowok enggak sih?
Ayo ke sini. 3 juta kamu nggak bakal dapat sepeser pun. Putih hitam udah milik kita, kamu siapa sih? Nanti kita dapat uang pindah ke kota. Kamu nggak bakal ada kesempatan buat jilat pantat. Nanti lihat siapa yang nggak ada kesempatan jilat pantat. Ketua. Sekarang seharusnya nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah, ini semua warga baik. Cepat makan Xiaolan. Cai Jia ini kota kita. Nggak usah sungkan ketua. Ketua lagi ada masalah ya? Ayo minum dulu. Pokoknya kalau ada kebutuhan, ketua bilang aja. Siapa ini? Ini semua anak jalanan. Gak usah peduliin, cepat makan. Hei Shuai, kamu yang kayak gitu. Bisa dapat cewek juga ya. Duduk Xiaolan, duduk. Mereka semua ikut Biaoge. Siapa? Itu bodyguard kita, Aming. Dia udah lupa sama aku yang cuma udang kecil ini. Dulu dia cukup terkenal di sini. Hei Aming, selesai cuci mobil langsung ke sini ya. Makan dulu, ada kenalan kamu di sini. Xiaohu, kamu kenalkan Qiangge. Anak bodoh itu bisa diatur kapan aja. Ayo kita ganggu dia yuk. Cewek minum sama kakak dong. Xiaolan ini Qiangge minum sama dia dong. Diam, Qiangge mau ngomong sama dia. Minum yang terakhir aja, takut nanti kamu nggak bisa angkat gelas. Dia maksud apa Qiangge? Dia maksud dia mau ngelabrak kamu. Ngelabrak aku. Pertama kali dengar ada orang di desa ini berani ngelabrak aku. Siapa yang ngelabrak aku? Kamu mau apa sama aku? Makan saja ini. Tidak ada kesempatan lagi. Aming, ada keributan di sini. Apaan sih, semua tidak boleh bergerak? Kalian yang mana? Kalian tahu siapa aku? Aku dari perguruan silat Kuangwu. Adik kecil Biaoge dari perguruan silat Kuangwu. Pergi panggilkan Biaoge kalian kemari. Sekarang aku akan berlutut dan masih sempat. Sekarang ada hiburan seru untuk ditonton. Coba gunakan kekuatanmu dan tambahkan pukulan. Hai hei Biaoge. Aku dikerjain di warung bakso ini, apa-apaan? Ayo pergi, adik kita dikerjain. Kamu dan kamu. Jangan ada yang lari dariku, aku sendiri nggak lari. Siapa yang berani mengganggu adik kita setelah makan banyak? Payaj. Mereka itu dia Liu Zhengbiao. Kak Ming, adikmu ini agak galak ya. Diberi uang untuk membuka perguruan silat, untuk melatih bakat keamanan. Bukan untuk melatih preman jalanan berdiri di sana. Sekarang dia bosku hari ini, kalian harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, tutup saja perguruan silatnya. Kak Ming adalah bosnya. Semua berdiri dengan baik. Bos, aku salah. Lebih keras. Bos, aku salah. Jangan buang-buang makanannya. Tadi siapa yang meludah, siapa yang memakannya? Makanlah ludahmu sendiri. Kakek, apakah kakimu terasa lebih baik akhir-akhir ini? Oh, jauh lebih baik. Lalu ayo kita berolahraga sebentar. Pergi ke jalan untuk membeli bebek panggang. Benar juga, ayo pergi. Shuai, ke jalan sudah ngebut. Mau ku antar tidak?
Wah, mobil baru ya, ayo masuk sebentar. Aduh. Pak Tua, pelan-pelan, kalau rusak gimana? Sepertinya uang pensiunmu nggak cukup bayar tuh. Mobil kamu mahal banget ya. Lebih dari 20 juta. Kamu nggak tahu apa itu mobil merek kan? Naiklah, tenang, jangan panik. Naiklah. Harusnya dorong lagi dong, ini pintu toilet apa? Kalau rusak kamu yang ganti, repot kan? San kok bisa langsung kelewatan gitu. Apakah kamu beli mobil ini pakai cicilan? Aduh, aku seharusnya nggak sombong, di rumahku ada 1,5 hektar lebih tanah. 4 hari lagi ada acara penandatanganan tanah. Grup Guangxi mau sewa tanahku dengan harga lebih dari 1 juta. 1 juta lebih itu gimana sih konsepnya? Mungkin seumur hidupmu nggak pernah lihat uang sebanyak itu. Uangnya aja belum masuk udah sombong duluan. Shuai ngomong gitu nggak bener. Lu tanam sendiri, tanahnya diambil alih sama kakak ipar lu. Sekarang lu iri sama kita ya? Tanah segini aja aku kasih ke mereka, aku nggak ngaret. Wah, sok tegar banget sih. Beberapa juta aja dikasih gitu aja, lu pikir lu siapa? SF dari Hainan ya? Gimana lu tahu? Sekarang aku emang SF dari Hainan. Hahaha. SF lu SF. Aku ini ketua grup Guangxi. Aduh, kok nggak kasih kaki mereka buat pijakan? Kotor banget nih, ayo Pak angkat kaki dulu. Kasih, iya. Lausan lu ini keterlaluan. Kakek, ayo kita pergi, nggak usah duduk. Nak, nggak usah sama mereka berdua. Sekarang level kita udah beda sama mereka. Kalian berdua cuma pengemis miskin. Ketua, ini daftar penandatanganan terbaru, silakan dilihat. Kakek ini bebek panggang buatmu. Oh, kakek ini temanku, Aming, kalian bawa pulang aja. Kita ada urusan yang harus diselesaikan. Oke, nanti aku ajak main. Aduh, Shuai ini nggak mungkin kaya. Aduh, jangan buru-buru, lihat dulu. Beberapa rumah yang mau tanda tangan ini karakternya nggak ada masalah. Shuai lagi tanda tangan, aku tahu. Dia mungkin ngada-ngada rumahnya buat jaminan pinjaman. Mereka ini orang dari perusahaan pinjaman, ayo. Kira kesana. Xiaolan 2 hari ini, terima kasih sudah jaga kakek. Aku juga nggak bisa pergi. Nggak apa-apa. Wah, siapa nih? Oh, ngomong Mandarin ini bos wanita ya. Jangan percaya sama omongan dia. Adik namanya Lausan tinggal sebelah rumahnya. Aku tahu banget kondisi rumahnya. Aku bilang ketua. Bos, dengerin aku, rumahnya itu ada masalah. Di rumahnya ada yang meninggal, jangan sampai dipakai jaminan. San, kamu ngomong gitu keterlaluan. Kenapa? Orang tuamu kan gak mati di rumah. Diam kamu. Pak Bos, saya cuma mau kasih tahu baik-baik. Langsung tampar saya Lieruan di desa kami. Dikenal sebagai pengemis yang suka numpang makan. Dia gadaikan rumah ke kamu, pakai apa bayar hutangnya? Kalau kamu terus ngomong, saya nggak akan segan-segan. Cepetan minta maaf sama Direktur Lee. Directly. Sekarang dia bos perusahaan grup kita. Sudah jadi grup perusahaan. Astaga. Shuai tiba-tiba kaya ya? Jadi mobil ini punya kamu ya? Shuai, kamu mampu beli? Perusahaan yang bikin mobil ini aja dia mampu beli. Kamu nyebelin banget, Shuai. Kita kan tetangga. Kenapa kamu bikin jarak yang jauh banget? Aku naik mobilmu, kamu nggak senang ya? Haha, iya Shuai. Shuai jual aja mobilnya. Setelah dijual, beli A3 aja buat dipakai. Kamu bilang kan aku nggak mampu beli. Ayo kita pulang. Isi kekosongan hati kita. Iya Shuai. Barusan aku ketemu cinta pertamamu, Rumeng. Dia udah balik. Rumeng balik, dia balik sendiri kan? Iya, dia balik kali ini buat cari jodoh. Pas kalian nikah jangan lupa undang aku ya. Pasti kalian pulang dan istirahat yang cukup. Oke, Xiaolan bawa aku ke kota. Oke, baiklah Direktur. Dulu nggak punya uang.
Kamu dan aku nggak ada jodoh, besok pasti bikin orang tuamu kagum sama aku. Ukurannya pas banget Direktur. Direktur seluruh properti di kawasan perumahan mewah Guangxi Jiayuan sudah ada di sini. Rumah terbaik di Jiangcheng Guangxi Jiayuan. Direktur, sekarang seluruh properti Guangxi Jiayuan adalah milikmu. Oh, sebelum aku berhasil dalam kencan buta ini, pastikan rahasia ini tetap terjaga ya. Mengerti Pak Direktur, pasti rahasia. Bertemu lagi dengan gadis impianku. Hari ini aku pasti akan meminangmu. Anak Kuang Xiao yang kamu suka itu benar-benar manajer anak perusahaan grup Guangxia. Iya, Bu. Bu, Pak Wang Xiao sangat menyukai Rumeng. Nah, itu bagus. Mulai sekarang kita nggak perlu khawatir lagi. Anakku, cepat lihat apakah Pak Wang Xiao sudah datang. Cepat bukakan pintu. Ershuai. Rumeng, Kenapa kamu datang hari ini? Ayo, aku ada urusan dengan orang tuamu. Kamu mau ngapain sih? Aku peringatkan kamu jangan dekat-dekat anakku. aku bukan Ershuai yang dulu lagi. Lieruan, aku sarankan kamu segera pergi. Sebentar lagi Pak Wang akan datang untuk kencan buta dengan Rumeng. Pak Wang yang mana? Manajer anak perusahaan grup Guangxi. Pak Wang Xiao, sepupumu sendiri. Kamu bisa bandingin sama dia. Rumeng, kamu tahu sifatnya, kamu mau kencan buta sama dia. Jujur, hari ini aku juga datang untuk meminang. DS, kamu mau meminang. Nyewa jas jelek buat dipakai. Kamu pura-pura apa sih? Lepas. Kalau rusak kamu nggak bisa ganti. Aku nggak bisa ganti. Ini ambil uang buat beli baju baru. Pergi sana. Udah berapa tahun tinggal di rumah tua? Kamu bisa kasih kebahagiaan apa buat anakku? Wah, hari ini ramai ya. Pak Wang, kamu sudah datang. Sepupu, hari ini pakaianmu lumayan rapi. Buru-buru mau jadi pengiring pengantinnya. Sepupu, kamu hari ini pakaianmu kayak anjing. Aku kasih tahu, hari ini aku datang untuk meminang. Kamu tahu kemampuanmu sendiri kan? Kamu juga berani datang meminang. Sepupu, kamu punya kemampuan apa? Aku nggak punya kemampuan apa-apa. Cuma hari ini tahu mau pulang kampung bawa mobil yang agak tinggi. Sedikit lebih tinggi aja aku bijakan. Oh, Pak Wang bijaksana. Ki3, oh aduh, cuma buat transportasi aja. Lieruan, kamu datangnya gimana? Kamu lari atau jalan kaki? Aduh, aku ini. Chassisnya cuma lebih rendah dikit. Hahaha. Dia ini apa sih, korek api itu? Aduh, korek api Rolls-Royce. Aduh, nggak mungkin. Mobil Rolls-Royce yang parkir di depan itu punya dia? Sama sekali nggak mungkin nggak. Dia pasti pinjam uang rentenir, sewa buat pamer. Oh, aku bilang juga orang kayak dia. Dia bisa punya Rolls-Royce, aku bisa punya pesawat. Benar juga Lieruan. Kamu suka sewa barang-barang buat pamer ya? Kalau gitu rumahku di Guangxi Garden ini. Kamu bisa sewa nggak? 140 meter persegi, apartemen besar. Nak, nanti kita punya rumah di Guangxi Garden. Ada rumah buat tinggal. Aduh, nggak ada. Nanti kalian sering main ke sini aja Lieruan. Seumur hidup kamu nggak bakal bisa tinggal di rumah sebesar ini. Aduh, seumur hidup aku memang nggak ada kesempatan tinggal di rumah besar 140 meter persegi. Tapi semua villa di Guangxi Garden sudah di sini. Pak Wang, kunci ini mirip punya kamu ya? Nggak mungkin.
Villa Guangxi Garden cuma bisa didapat sama orang dalam perusahaan cuma manajemen tinggi. Baru bisa dapat artinya. Shuai bukan cuma kaya, tapi juga punya hubungan sama manajemen tinggi Guangxi Group ya? Nggak mungkin, nggak mungkin. Lieruan, kamu punya hubungan apa? Kamu nggak mungkin lebih sukses dari aku. Sepupu sukses kamu jadi nggak senang. Kakak pilih Shuai, ya pilih Shuai. Dia ganteng. Aduh, kalian belum jelas masalahnya. Aduh, dari kecil aku udah merasa. Shuai gak pasti bakal jadi kakak ipar aku. Jangan percaya sama dia. Aduh, Pak Wang. Hari ini kita nggak seharusnya ajak kamu datang. Tapi kamu sebenarnya apa maksudnya? Kamu tidak takut aku melapor ke direktur utama? Nanti mereka menolak menandatangani tanah rumahmu. Jangan salahkan aku. Maaf Pak Wang, tadi aku agak emosi. Shuai, levelmu sekarang. Bisakah menghubungi direktur utama? Kapan saja, tapi sepupu Wang Xiao. Dengan posisimu sekarang, hanya sebagai manajer perusahaan cabang, mungkin kamu bahkan tidak punya nomor telepon direktur utama. Jangan peduli aku bisa hubungi direktur utama atau tidak. Itu tidak ada hubungannya dengan Lieruan. Hari ini aku tidak ingin banyak bicara denganmu. Aku akan pulang dan mencari tahu. Apakah kamu berpura-pura gila di sini hari ini? Pak Wang, hati-hati di jalan. Ayo kakak ipar, kita lanjutkan ngobrol makan pisang. Makan pisang, makan pisang. Benarkah kamu bisa hubungi direktur utama? Aku takut nanti tanah kita. Dia tidak mau menandatanganinya. Kamu dengar Wang Xiao ngomong saja, dia bahkan tidak tahu siapa direktur utamanya. Shuai, aku tahu niatmu padaku. Tapi kamu tidak seharusnya meminjam uang dengan rumah tua. Rumeng, kenapa kamu tidak percaya padaku? Apapun yang kamu lakukan di luar untuk menipu aku tidak peduli. Tapi jangan tarik seluruh keluarga kita ke dalam masalah. Rumeng, kamu tahu tentang direktur utama baru grup Guangxi. Aku adalah direktur utama baru, tidak ada yang palsu. Shuai, kamu benar-benar membual besar. Baru saja aku masih percaya padamu. Ternyata kamu benar-benar berpura-pura di sini. Wah, Pak Wang sekarang dalam masalah. Sudahlah Shuai, kamu pergi. Rumeng. Pergi. Baik, kamu tidak percaya padaku. 3 hari lagi pertemuan penandatanganan tanah. Nanti kamu akan tahu. Baik, aku akan menerima telepon tante. Halo? Halo, manajer cabang Wang Xiao. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Katakan. Apakah semua villa di Guangxi Garden diserahkan kepada seorang bernama Lieruan? Sebelum aku berhasil mencari jodoh, harap rahasiakan hal ini. Apa itu? Tidak ada yang seperti itu, jangan cari-cari tahu. Ngomong-ngomong, apakah kamu yang ditugaskan untuk mengatur tempat acara? Gimana sekarang? Oke, aku tutup dulu ya. Lieruan ini benar-benar licik, pura-pura jadi bos besar. Beraninya dia. Jangan bergerak. Aduh, cepat pergi, kamu tahu ini mobil apa? Dia meraba-raba sana-sini. Mobil ini kena gores, kita jual mobil pun nggak bisa nutup. Aduh, aku naik mobil kalian aja deh. Ini bebek panggang, makan aja. Aku nggak mau numpang makan hari ini. Syuasnya kalian yang ngajak aku numpang makan. Aduh, ngomong apa sih, kamu kan biasa numpang makan. Kamu udah bantu kita banyak berkat kamu istriku hamil. Jelasin dong. Kamu ngomong yang benar. Aduh, maksudku berkat kamu sering numpang makan. Kita saling adu otot, nambah tenaga badan jadi sehat. Perasaan juga senang baru bisa punya bayi. Oh begitu, kamu bikin aku kaget. Aku kasih tahu Shuangsheng. Tanah kita bakal dapat uang sewa besar. Ini berkat bos baru Guangxi Group Shuangsheng. Benar-benar terima kasih, double happiness. Hahaha, Shuangshan. Aduh, sepupu dan istri. Bebek panggang ini enak. Ayo naik mobil pergi. Terima kasih, ayo sepupu dan istri. Aku punya 1 villa di Guangxi Garden. Kasih aja buat keponakan sebagai hadiah. Oke, hati-hati di jalan. Hei, sejak kapan dia jual mainan anak-anak? Siapa yang tahu dia? Jadi sudah diputuskan.
Bibi, kamu datang. Aku datang untuk bahas urusan keluarga. Kalian berdua ngapain? Bibi bahas urusan keluarga kami nggak datang. Apa sih, Bibi? Duduk dulu. Kamu dan sepupumu orang tua kalian sudah tiada. Aku anak sulung di keluarga ini. Aku dengar dari anakku Wang Xiao. Guangxi Group mau sewa tanah desa kita 3 juta. Aku putuskan untuk menyewakan. Tanah rumah lama peninggalan kakekmu. Dikerjakan dan disewakan bersama. Aku mau bahas soal pembagiannya. Bibi. Kamu pulang ke rumah berapa kali setahun untuk menemui kakek? Setiap kali kamu pulang, kamu langsung bagi-bagi rumah. Diam mulutmu, dengerin kata mama. Oke. Aku adalah anak perempuan tertua di rumah ini. Bagian besar ini sampai ke halaman ini bagi aku. Bagian ini adalah untuk anak sulung Wang Xiao. Bagian ini adalah untuk anak bungsu Wang Nao. Bagian ini untuk sepupumu dan istrinya. Kamu adalah yang paling tidak berguna di rumah ini. Jadi bagian gubuk WC ini untukmu. Gak ada masalah kan? Oke, aku dapat bagian sedikit, aku gak ada masalah. Lalu siapa yang akan merawat kakek? Aku ini anak perempuan yang sudah dikawinkan, bukan urusanku. Kami nanti akan pindah ke kota. Usianya cocok tinggal di desa. Aku ngerti. Bagi uang cari kakek. Kalian semua gak malu ya? Kamu anak sialan, percaya gak aku? Waduh, kamu ngapain? Kamu berani mukul aku, takut jatuh ya? Wang Nao adalah adik angkat Qiangge. Hei Qiangge, ada anak bodoh mukul aku. Aku sudah kirim lokasinya. Bukan Biaoge kan, Biaoge aku kenal. Dia kan pakai kaos merah. Bukan itu. Anak sialan pakai jas. Oke, segera datang. Pergi. Kamu celaka Qiangge, segera datang. Kamu berani mukul aku. Oh iya sepupu, nanti serius ya? Bibi, anakmu kayak gini kamu gak ngurus. Kayak gini aku gak bisa ngurus. Nanti aku suruh kamu berlutut nyanyian lagu conquer buat aku. Oke, kamu mau nyanyi-nyanyi. Wang Nao, kamu celaka Qiangge, datang kamu kena masalah. Ayah masuk rumah istirahat, aku lihat siapa yang berani mukul adikku. Kakek gak apa-apa, Qiangge itu dia. Dia, oh iya kamu. Qiangge, tendanganmu agak keras ya. Iya bos. Hari ini panas banget, kenapa kamu gak pakai kaos merah? Qiangge dia. Bosnya Mingge dia. Ngomong apa, kamu nyanyiin lagu Conquer buat aku? Aku. Suruh nyanyi ya nyanyi aja. Qiangge, aku aja belum pernah dengar lagu ini. Baca aja sesuai ini. Penampilanmu yang sehat. Tapi di dalam hati penuh luka. Aku yang tangguh jadi tawanan dalam pertempuran ini. Ditaklukkan olehmu, semua jalan mundur terputus. Hei Wang Xiao, hari ini bagi-bagi rumah Liruan. Kok belum datang juga sih? Sudah di depan pintu. Oh ya udah gitu aja. Ditaklukkan olehmu meminum racun yang kau sembunyikan. Ceritaku sudah tamat, selesai, baca Qiangge. Qiangge. Ini cuma urusan rumah tangga, kamu pulang dulu ya. Oke, langsung hilang. Aku antar dulu. Qiangge, kok kamu gak berani sama dia sih? Gak tahu deh anak ini masuk gimana ke Guangxi Group. Minggu aja jadi bodyguardnya. Masih ada cara buat nanganin dia, pulang dulu. Ya udah gitu aja Qiangge. Ya hati-hati ya. Oke. Adik kakak kamu datang pas banget. Ayo. Liruan, kamu pura-pura apa sih, ketawa-ketawa? Liruan, dia sebenarnya gimana sih? Mama jangan takut. Dia cuma pura-pura gila aja tapi keterlaluan. Sampai segitunya ya buat pura-pura. Mobil sewa kunci palsu, villa dibuang. Ngapain sih Liruan? Kayaknya Qiangge emang udah kena tipu sama kamu beneran deh. Udahlah, gubuk WC itu juga gak usah dikasih ke dia. Aku bagiin aja ke kamu, oke? Kita gak ada masalah. Bagi kalian bagi. 3 hari lagi di acara penandatanganan, kalian gak bakal dapat apa-apa. Masih berani ngomongin acara penandatanganan. Nanti ketemu ketua direksi yang asli, kamu ketua direksi palsu. Gimana mau bersin, lihat aja kelakuan kamu.
Muka tebel banget. Ya udah kita pergi dulu. Kamu bisa bersihin barang-barangmu, ayo mama. Kamu masih ingat gak kamu tampar aku? Tamparan itu aku ingat, sekarang aku balas. Masih ada apa lagi, gak ada kakek? Mukanya kotor aku bersihin, kakek mukamu juga kotor aku bersihin. Aku pergi dulu kakek. Air ini aja gak bisa lurus ya, garis lurus. Mata kamu bermasalah ya. Dan kalian yang menggantung spanduk. Di sini masih belum lurus. Apa yang kamu tarik di tangga? Lihatlah kalian semua. Benar-benar menyebalkan para tetua sekalian. Saudara-saudara sekalian. Pada penandatanganan kali ini, ketua direksi. Semua pekerjaan keselamatan kebakaran sudah diatur dengan baik. Kalau begitu kalian pergilah dulu. Kali ini, jangan sampai ada masalah, ya ketua direksi bisa tenang. Ketua direksi daftar penolakan penandatanganan. Saya sudah melaporkannya kepada Direktur Wang, tolong konfirmasi terakhir dari Anda. Hari ini, kita akan mendapatkan keberuntungan. Bisa juga menonton drama bagus dari Li Ruan, 2 kebahagiaan sekaligus. Keluarga dekat saya yang ingin menolak tanda tangan. Dan teman-teman saya yang ingin menandatangani. Apa kalian sudah menyelidiki secara diam-diam? Kalau orang yang saya kenal, saya tidak menyelidikinya. Baiklah. Cek lagi kontrak penandatanganan terakhir. Lalu kita berangkat. Baik. Warga desa sekalian. Ayo semua bantu. Nanti pukul 11 ketua direksi baru akan datang. Maka kita akan mulai secara resmi. Nak, hari ini tanah kakekmu. Jika berhasil ditandatangani, kita akan mendapat lebih dari 1 juta. Ibu, sebenarnya itu tidak penting. Hari ini aku hanya ingin melihat bagaimana Li Ruan mati. Kakak yang cocok hari ini bilang padaku. Harus membuatnya merasakan sakit. Direktur Wang buah segar, untuk kejadian terakhir kali maafkan aku ya. Ah, tidak apa-apa adik. Bukankah hari ini kakak ipar yang akan datang? Pergilah cari dia. Direktur Wang, orang dewasa tidak memperhitungkan kesalahan orang kecil. Ayo pergi, tidak mau bicara sama kalian berdua. Aku juga bukan siapa-siapa. Ibu masuk dulu dan duduklah. Ayo berangkat Xiaolan. Ayo berangkat. Ketua direksi, saya punya pertanyaan untuk Anda. Katakan. 2 keluarga kerabat yang tersisa saat ini. Bibi dan sepupu beserta istrinya belum Anda tanda tangani. Tapi sepupu baik yang bukan keluarga dekat dan istrinya, Anda sudah menandatanganinya. Apa di antara ini ada hubungan suap? Apa maksudmu? Mencurigai saya? Ketua direksi, saya benar-benar tidak mengerti. Dan saya juga belum pernah mendengar Anda membicarakannya. Om dan Bibi tidak hanya baik padaku. Aman, ini sudah tidak bisa dimakan lagi. Ayo ambil bebek panggang yang baru kubeli ini, makan saja, jangan ragu, ambil saja. Ambil dan makanlah, sudah kutaruh di sini. Makanan ini tidak dimakan lagi ya. Bagaimana dengan keluarga Meng? Mereka sekeluarga menjilat Wang Xiao yang menyalahgunakan kekuasaan. Seluruh desa tahu kamu karena Rumeng. Keluarga Rumeng punya alasan yang sulit diungkapkan. Kak Wang Xiao bilang kalau kamu tidak mau bersamanya. Dia akan menyuruh perusahaan Guangxi kantor pusat tidak akan menandatangani tanah kita. Aku tahu biaya operasi ayah sekarang. Kita juga tidak bisa menunda lagi. Tidak ada cara lain. Kamu meragukan kemampuan menilaiku ya? Lalu bagaimana dengan Biaoge itu? Biaoge sama sekali bukan preman. Xiaohu kasih uang, tidak ada uang Qiangge. Ini saja tidak mengerti cara lama dong. Oh. Aduh bos. Apa masalahnya kah? Ini apa sih? Saudara makan sampai keracunan gimana ini? Di sini begitu banyak orang makan tidak ada masalah. Dan sayuran yang aku pakai semuanya segar. Kamu mau mengelak ya? Orangnya mau mati, kasih 200 buat ganti biaya pengobatan. Makan tanpa bayar kamu siapa? Lepaskan aku berdiri, jangan bergerak. Lepaskan aku, suruh kamu makan tanpa bayar.
Lepaskan, jangan bergerak. Uang mereka aku yang bayar sekalian. Terima kasih. Aku tahu kondisi kalian di rumah. Nanti aku carikan pekerjaan yang layak, jangan keluyuran terus. Oke, sudah mengerti, pergi saja. Bukan kamu sebenarnya apa maksudnya? Semua pertanyaan ini sebenarnya diajukan oleh Pak Wang. Pak Wang, aku akan segera telepon dia untuk menjelaskan. Pak Wang tidak akan pernah percaya perkataan tanpa bukti. Lalu apa maksud Pak Wang sebenarnya? Tunggu sebentar, kita ada urusan yang perlu dibicarakan. Ayah, duduklah. Kenapa kamu datang sendiri? Perkataanku sudah disampaikan Xiaolan padamu kan? Ada beberapa hal yang kamu tidak tahu. Kerabatmu sudah masuk daftar penolakan visa. Seharusnya hanya gesekan kecil-kecilan. Ternyata kamu ya, dasar tidak punya rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Dan orang-orang yang kamu kenal dan dekat denganmu. Semua masuk daftar penandatanganan kontrak. Terlihat jelas kalau kamu sepenuhnya hanya mengandalkan emosi pribadi dalam melakukan sesuatu. Bagaimana bisa ada keadilan dalam hal ini? Ayah membuatku terdengar begitu egois. Jangan bicara omong kosong tentang posisi ketua baru ini. Lebih baik kamu mundur saja. Saya takut ini mempengaruhi reputasi grup. Bukan Direktur Wang, pekerjaan inspeksi rahasia sebelumnya selalu aku yang Xiaolan melakukannya. dia. Masalah yang kamu ajukan sebaiknya diselesaikan sekarang juga. Upacara penandatanganan akan dimulai beberapa jam lagi kan? Nanti aku yang akan pergi menandatangani sendiri. Kamu tambahkan nama kerabat yang ditolak tadi ke daftar. Segera ubah daftar dan keluarkan kontraknya. Ayah, pikirkan lagi ya. Pak Lin. Di kartu ini ada 100 juta yuan. Anggap saja ini sebagai ungkapan rasa terima kasihku padamu. Selanjutnya, kamu mulai bekerja dari level bawah di perusahaan. Baiklah, kita berangkat. Uang ini cukup untuk membuatmu dan kakek hidup bahagia. Direktur Wang. Ungkapan terima kasihmu tidak aku terima. Acara penandatanganan akan dimulai 2 jam lagi. Sebelum itu aku ingin meminta tolong satu hal lagi. Katakan. Direktur Wang, ini kampung halamanku. Direktur Wang, nanti kamu ikut aku ke tempat acara sebagai orang biasa. Aku akan tunjukkan sisi yang jarang kamu lihat. Baik. Nanti kalau tidak ada keadaan mendesak, jangan ada yang ikut campur. Baik, Direktur Wang. Direktur Wang pegang erat ya. Ayo Direktur Wang. Nanti pura-pura tidur saja, sepupuku dan kakak iparnya akan datang. Kamu jangan bicara apa-apa. Sepupu dan kakak ipar. Cepat tolong orang tua ini pingsan. Mobilku rusak lagi, cepat bawa ke rumah sakit. Bukankah acara penandatanganan akan segera dimulai? Lalu bagaimana? Lupakan, tidak peduli lagi, kita bawa dulu orang tua ini ke rumah sakit. Uangnya tidak penting lagi. Ya sudah, yang penting menyelamatkan nyawa dulu kan. Pak Bos sudah harus bangun. Kakak ipar tidak apa-apa, hanya bercanda dengan kalian. Kami pergi dulu. Gila ya. Ayo pergi, tidak peduli lagi, ayo pergi. Sudah kubilang aku tidak mau, simpan saja Pak Bos. Aku tidak mau, aku bilang sekali lagi. Pak Bos, ayahku sudah tua. Jika tidak segera dioperasi akan terlambat. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Pak Bos, tolonglah. Jangan biarkan direktur menolak menandatangani tanah kita. Nanti kita berdua bisa bicara baik-baik. Antara kita berdua tidak perlu bilang tolong. Lihat wajahmu nanti kalau direktur datang. Aku akan bilang yang baik-baik untukmu, oke? Ayo aku ajak kalian masuk, duduk. Pak Bos ini adalah manajer cabang Wang Xiao. Dia adalah anak sulung bibiku. Dia ini memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Pak Bos, ayo kita masuk, duduk. Oh, tempat pendaftaran. Tempat pendaftaran Bos Li dari grup Guangxi datang. Ia datang untuk cari makan.
Kamu bukan dari desa ini. Kamu ngapain di sini? Nanti kamu akan tahu HMPH. Siapa orang-orang ini? Ini semua adalah teman-teman kecil Biaoge. Biaoge ini ternyata bukan orang baik. Siapa itu Biaoge? Aku akan cari orang-orang tadi lalu kamu bilang ke Biaoge. Ada orang yang bikin masalah di luar. Wah, kalian ngapain sih? Ting-tong, hari ini Direktur Grup Guangxi akan datang. Aku akan melaporkanmu, mengeluarkanmu dari grup. Laporkan aku apa? Kamu meremehkan kami yang tidak punya tanah. Tidak membiarkan kami datang ke acara penandatanganan, malah memukuli kami seperti ini. Akting kalian seperti ini nanti ketahuan. Ketahuan gimana kamu berani sentuh kami? Lagi pula kami tidak ada kerjaan. Ada waktu untuk main denganmu. Wah, sudah merekam kalian. Kasihnya. Kalian ngapain sih Biaoge? Aku suruh kalian bantu di acara, kalian bantu seperti ini ya. Kondisi rumah sudah tidak bagus. Masih suka carry masalah, aku susah paya minta tolong ke kakakmeng. Nih kasih kerja kalian malah kayak gini. Kamu yang paling tua, kamu yang ngomong siapa yang bakal nafkahin orang tua kalian nanti. Gue yang bakal nafkahin Biaoge. Pulang ke Wushu, Guan pikir, baik-baik mau tinggal ya tinggal. Enggak mau tinggal ya pergi. Tunggu, masih ada lagi. Maaf, pergi. Sekarang masih pagi, orangnya masih sedikit. Kita duduk di sana aja. Oke. Ayo Pak, duduk sini baik-baik. Wah, kamu datang. Bukan katanya, kamu direktur utama, kenapa? Bayar 50 yuan buat nyewa, kakek mata melotot. Jadi bodyguard. Wang Xiao di depan kakek ini. Kamu ngomong hati-hati ya. Saya manajer anak perusahaan Guangxi Group. Saya hati-hati. Kalian berdua cuma sampah. Buat nyapu toilet di perusahaan saya aja nggak layak. Sepupu. Kamu punya kuasa besar di perusahaannya. Teman-teman gue semua manajer tinggi anak perusahaan. Gue mau ngapain ya ngapain. Sepupu hebat. Lebih hebat dari kamu, gue kasih tahu. Hari ini selama Wang Xiao ada, kamu bahkan gak bakal dapat jatah toilet. Bibi. Jangan panggil aku Bibi. Kami gak punya keluarga miskin kayak kamu. Lieruan, kamu kan suka menaklukkan. Hari ini kamu berlutut dan nyanyi menaklukkan buat gue. Kalian berdua pergi duduk di belakang. Jangan ngeblokir tempat duduk sini. Ayo Pak, kita duduk di belakang pergi. Ayo Pak. Ini bibi gue sama dua sepupu. Hei si tolol. Kamu masih berani datang ya? Pak Wang ini yang gue bilangin. Tunangan gue Qian Chaiking sama Wang Haozi. Kayaknya kalian sekarang hidup bahagia ya? Dia bahagia, anaknya punya dia. Lahannya lebih banyak dari punya kamu, pasti lebih bahagia sama dia daripada sama kamu. Jangan ngomong sama orang sampah kayak gini. Nanti malah bikin masalah. Pak Wang, mereka kan jodoh yang ditakdirkan. Iya kakek. Percaya nggak aku kasih kamu 2 pukulan? Gak apa-apa Pak Wang. Wah, sepupu dan ipar kamu datang. Kamu berani banget datang. Banyak orang mau bikin ribut ya, aku gak takut sama kamu. Sepupu ipar tanah udah aku kasih ke kalian. Kalian bicara baik-baik dong. Tanah itu harusnya kamu yang ambil, kakek juga harusnya kamu yang rawat. Pak Wang ini sepupu dan ipar saya. Lihat deh, mereka baik banget sama saya. Pasti kita baik sama kamu, kakek kamu suka rawat ya rawat aja. Jangan carry kita lagi ya. Yang penting itu bakti sama orang tua. Kalian harusnya apa sih? Om, urusan kamu apa sih kamu ini? Pak Wang, bukannya kamu mau kasih mereka kontrak tanah ya? Ini Pak Wang. Orang tua gila ini sama kayak kamu. Udah. Ayo kita pergi, jangan ngomong sama dia. Sepupu datang. Orang tua duduk sini, sepupu duduk. Oke. Sepupu, aku kasih tahu tanah kamu. Gak seharusnya kamu kasih ke sepupu dan ipar kamu, mereka itu reputasinya di desa gimana. Kamu kan tahu. Sepupu, aku kasih tahu sepupu kamu Wang Xiao, itu galak banget. Dia ngerjain orang-orang. Mereka itu keluarga aneh banget. Keceplosan, ada juga Wang Haozi dan Qian Chaiking. Mereka juga bukan orang baik, mereka ngelakuin ini di belakang kamu. Sepupu, nasib kamu kurang baik ya. Sudah cukup. Aku selalu pikir.
Hei, ini barisannya, kamu duduk ya. Ini aku yang atur duduk sini. Kita gak tahu. Sekarang tahu belum, cepat pergi ya. Kalian berdua masih mau aku sewa tanah, kalian gak tamu undangan. Undang tamu. Hei orang tua, kamu tuli ya. Kamu manajer anak perusahaan Guangxi Group. Sombong banget. Kamu orang tua bayaran 50.000. Mau ngapain? Kamu mungkin belum pernah lihat ketua direksi grup Guangxi. Tamu istimewa urusan, apa kamu campur tangan tamu istimewa, seolah-olah kamu pernah melihatnya. Kamu mau keluar, atau tidak? Kalau tidak, aku akan suruh orang angkat kamu keluar. Kamu berani. Aku tidak berani. Kamu mau ngapain sih? Manajer Lin. Berhenti Bos Lan, Manajer Lin. Bos Lan, kalian akhirnya. Bukan giliranmu bicara. Ketua direksi baik-baik saja tadi benar-benar membuat Anda teraniaya. Bos Lan sudah datang, ketua direksi. Nanti kamu akan tahu. Aku salah menuduhmu. Akhirnya melihat wajah asli orang-orang ini. Saudara-saudara sekampung tamu istimewa. Acara penandatanganan hari ini akan dipimpin oleh grup Guangxi. Ketua direksi baru kami, Lieruan. Secara pribadi, akan menandatangani dengan kalian. Ayo. Bos Wang, kalau begitu aku. Hei, sekarang kamu ketua direksi. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, ayo. Aku sudah tahu dia bukan orang biasa. Para sesepuh desa. Saudara-saudara, penandatanganan kita hari ini, semua akan berjalan normal. Tapi Wang Haozi di desa kita. Semua orang tahu karakternya bermasalah. Jadi hari ini dia tidak akan dapat kesempatan menandatangani. Selain itu, aku akan mewakili keluarga kita. Secara sukarela melepaskan kesempatan penandatanganan ini. Uang lebihnya ini akan dibagi rata kepada para sesepuh. Saudara-saudara. Baik, mari mulai penandatanganan. Selesai kamu. Kamu 40 hektar. Wanita bodoh ini, sudah bilang jangan ngomong, sekarang semuanya hilang. Shuai, sudahlah. Apapun yang terjadi, kita keluarga. Kak Shuai, aku akan nyanyikan conquer untukmu setiap hari kamu lihat aku tumbuh besar. Kak, sudahlah. Adik, lihatlah kakakmu. Kamu maafkan kesalahan kecil ini. Ketua direksi, aku benar-benar tahu salah. Kasih aku satu kesempatan, ketua direksi. Saudara sepupu, kasih aku satu kesempatan. Aku tahu salah, kasih aku kesempatan ya. Aku mohon, adik. Adik-adik. Kalian ngapain sih? Adik. Xiaolan. Kamu dan Aming pulang dulu istirahat. Aku masih ada urusan. Oh. Hei ketua, hari ini kan ulang tahun kakekmu. Jangan lupa ya. Hampir lupa. Kakek. Shua balik. Oh. Bos, balik, duduk-duduk. Sepupu, balik sepupu. Wah, keponakanku baik ya, panggil Om. Lausan. Shua balik. Baik, kalian duduk dulu ya. Oke, sepupu balik. Masih sempat kok.
Sepupu capek ya? Makan-makan kakak ipar balikan. Oke adik ipar. Kamu kok baru balik, cepat bantu. Ambilkan aku sedikit daun ketumbar. Daun ketumbar ya. Ambil aja. Ambil banyak ya, 6 kenari pilihan cerdas. Kakak tunggu kalian cepat masuk duduk. Enggak masuk deh. Sampaikan aja maksud orang tua main sebentar. Enggak main, makan dulu baru pergi, main sebentar baru pergi. Enggak duduk, Ershua. Bibi kamu datang. Mira kamasi Bernie datang. Mereka taruh hadiah kakek terus pergi. Mereka bilang malu ketemu kamu dan kakek. Kakek, kamu mau bibi dan sepupu datang enggak? Datang aja kan satu keluarga. Ada masalah itu wajar. Dulu aku begitu sama kakekmu, memang keterlaluan. Aku enggak nyangka aku bakal tua. Iya. Beberapa tahun ini, aku banyak ketemu orang di luar. Sekarang ingat-ingat. Hubungan sepupu itu langka. Ya, Tante. Kakak ipar sepupu Wang Xiao. Sepupu Wang Nao tante. Masuk dulu makan sebelum pergi. sudahlah, dulu kita terlalu berlebihan. Kami malu masuk makan. Ah dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Ayo masuk makan, cepat jalan. Ayo sepupu cepat jalan. Ayo duduk semua, ayo angkat gelas bersama. Selamat ulang tahun kakek.